Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Siti Monica Dwi Mukarramah NIM E 2019-1072 dari kelas Perbankan Syariah 2 akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Nafis LCM EI mengenai kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengertian dari kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan cara meningkatkan ataupun mengurangi pendapatan dan belanja negara yang gunanya itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Contohnya seperti mengurangi jumlah pengangguran ataupun mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan oleh negara. Selanjutnya yaitu tujuan dari kebijakan fiskal, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran, di mana dengan adanya kebijakan fiskal maka diharapkan masalah pengangguran dapat diatasi. Yang kedua yaitu mempertahankan stabilitas harga pasar agar tidak mengalami penurunan dan lonjakan yang tinggi. Mengapa? Karena penurunan dan lonjakan harga pasar yang tinggi akan berakibat fatal bagi perekonomian negara. Yang ketiga yaitu memacu pertumbuhan ekonomi negara, karena pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu hal yang mutlak yang harus diupayakan oleh pemerintah. Yang keempat yaitu mendorong laju investasi, karena investasi merupakan salah satu transaksi dalam dunia ekonomi yang memiliki prospek besar. Yang kelima yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial. Selanjutnya yaitu jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraktif, di mana kebijakan ini menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Dan kebijakan fiskal kontraktif ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Selanjutnya yaitu komponen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan perpajakan, yaitu tujuannya untuk menjaga pajak progresif melalui keputusan pemberlakuan pajak. Yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran, di mana berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran modal dalam negara yang diatur dalam kebijakan ini. Yang ketiga yaitu kebijakan investasi dan disinvestasi, di mana agar pertumbuhan ekonomi seimbang maka optimalisasi investasi harus ditingkatkan. Yang terakhir yaitu pengelolaan utang atau surplus. Selanjutnya yaitu instrumen kebijakan fiskal, yaitu ada 6. Yang pertama itu anggaran belanja seimbang, kemudian pembiayaan fungsional, kemudian anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif, kemudian anggaran surplus atau kebijakan fiskal kontraktif, yang kelima yaitu stabilitas anggaran otomatis, dan yang terakhir yaitu pengelolaan anggaran. Fungsi kebijakan fiskal yang pertama yaitu mengoptimalkan penggunaan SDA atau sumber daya alam dan SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua yaitu mengoptimalkan kegiatan investasi, kemudian alokasi, kemudian distribusi, stabilisasi, dan pembangunan. Ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Kemudian kedua, sistem pajak proporsional, di mana pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Kemudian yang terakhir yaitu penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang pertama yaitu untuk memelihara terhadap hukum, keadilan, serta pertahanan. Yang kedua yaitu perumusan serta pelaksanaan terhadap kebaikan ekonomi, kemudian manajemen kekayaan pemerintah, dan yang terakhir yaitu intervensi ekonomi oleh pemerintah jika diperlukan. Yang terakhir yaitu instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ada jizyah atau kompensasi, yang kedua ada ghanimah atau harta rampasan perang, yang ketiga ada fai yaitu harta yang didapatkan muslimin tanpa peperangan, yang keempat yaitu ada zakat yaitu kewajiban yang harus kita wajib bayar ketika sudah mencapai satu nasab. Kemudian yang kelima ada kharaj yaitu hak kaum muslimin atas tanah yang ditaklukkan pada orang kafir baik perang maupun damai. Kemudian yang keenam ada nawaib yaitu pajak yang cukup besar yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya. Kemudian yang terakhir yaitu ada amwal fahla. Sekian video tanggapan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.